I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Gita Lisafira dari Program Studi Perbankan Syariah kelas A semester 6. Pada video kali ini, saya akan membahas 6 materi guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Langsung saja, pada materi pertama yaitu prinsip-prinsip dan pengembangan sistem keuangan syariah. Pengertian prinsip-prinsip sistem keuangan syariah. Sistem keuangan merupakan sistem yang digunakan dengan menggunakan metode prinsip Islami dasar syariah sebagai acuannya. Menurut Wiroso 2009, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Adapun prinsip keuangan yang dikenal dengan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip bagi hasil investasi mudharabah. Yang kedua, prinsip penyertaan modal musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli murabahah, dan yang keempat, prinsip sewa ijarah. Sedangkan prinsip sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan riba. Yang kedua, pembagian risiko. Ketiga, uang sebagai modal potensial. 4. Larangan spekulatif. 5. Kontrak atau perjanjian. Dan 6. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan syariah. Yang pertama, perkembangan sistem keuangan syariah di dunia. SDP Global Ratings Islamic Finance Outlook memproyeksikan bahwa keuangan syariah global akan tumbuh sebesar 10-12% pada tahun 2021 sampai 2022, setelah melambat di angka 10,6% pada tahun 2020. Yang kedua, perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, aset perbankan syariah di Indonesia masih mencapai angka 2,1% lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, yang telah mencapai angka 11,4% di akhir periode 2020. Dimulai dengan pangsa pasar 5,57 pada tahun 2017, kini perbankan syariah telah mencapai angka 6,52%. Materi selanjutnya yaitu tentang teori dan praktik perantara keuangan syariah. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian perantara keuangan syariah. Kedua, peran perantara keuangan syariah. Dan yang ketiga, jenis lembaga perantara keuangan syariah. Pengertian perantara keuangan syariah. Perantara keuangan syariah adalah suatu lembaga keuangan atau perusahaan yang berperan sebagai perantara antara pihak penyedia layanan dan pelanggan, kedua belah pihak atau lebih dalam hal finansial. Perantara keuangan syariah juga merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, peran perantara keuangan syariah. Bisa dilihat jelas bahwa peran perantara keuangan syariah adalah agar bisa menjadi sumber keuangan untuk perusahaan. Itu artinya, perantara keuangan syariah adalah sumber modal eksternal pihak perusahaan melalui adanya pemanfaatan fasilitas kredit yang sifatnya produktif. Selanjutnya, jenis lembaga perantara keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan syariah non-bank. Yang pertama, lembaga asuransi syariah. Kedua, lembaga pasar modal syariah. Yang ketiga, lembaga penggadaian syariah. Yang keempat, lembaga dana pensiun syariah. 5. Lembaga zakat. 6. Lembaga wakaf. Dan ketujuh, Baitul Mal wa Tamwil. Lembaga keuangan syariah bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Adapun kegiatan operasional perbankan syariah yaitu yang pertama, penghimpun dana, wadiah berupa giro dan tabungan, murabahah berupa tabungan dan deposito. Yang kedua, penyaluran dana, piutang berupa kard murabahah, salam dan istisna, investasi berupa murabahah mutlakah, murabahah muqayyadah dan musyarakah. Ketiga, sewa berupa ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketiga, jasa-jasa perbankan. Pertama, rahan, kedua, wakalah, ketiga, kafalah, keempat, hawalah, dan yang kelima, sarf. Materi selanjutnya yaitu tentang tata kelola perusahaan. Sejarah JCG atau tata kelola perusahaan.
Istilah good corporate governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus menenangkan persaingan bisnis global. Konsep GCG belakangan ini makin mendapat perhatian masyarakat dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi yang mencakup: yang pertama, hak-hak pemegang saham dan perlindungannya; kedua, peran karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan; ketiga, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu; keempat, transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan. Selanjutnya, definisi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengelola serta pengontrolan suatu perusahaan atau koperasi pelaksanaan GCG oleh bank, berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yaitu: yang pertama, transparansi; kedua, akuntabilitas; ketiga, pertanggungjawaban; keempat, profesional; dan yang kelima, kewajaran. Selanjutnya, tujuan penerapan GCG. Yang pertama, mendorong tercapainya keseimbangan usaha melalui pengelolaan. Yang kedua, mendorong pemberdaya fungsi dan kemandirian masing-masing organ perseorangan. Ketiga, mendorong organ perseroan agar dalam membuat keputusan tindakannya dilandasi oleh nilai moral. Yang keempat, mengoptimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham. Dan yang kelima, mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan daya saing perseroan. Selanjutnya, kerangka pedoman GCG. Yang pertama, perlakuan terhadap pemegang saham. Yang kedua, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris. Yang ketiga, peranan direksi. Yang keempat, penetapan sistem audit. Dan yang kelima, fungsi sekretaris perusahaan. Yang keenam, hak pihak yang berkepentingan. Dan yang ketujuh, keterbukaan dan pengungkapan. Selanjutnya, manfaat GCG. Yang pertama, GCG tidak langsung mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, membantu manajemen perusahaan. Yang ketiga, membangun manajemen dan perusahaan dalam memantau pembangunan aset. Yang keempat, mengurangi korupsi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola perusahaan. Yang pertama, faktor eksternal. Yang terdapatnya sistem hukum yang baik, dukungan pelaksanaan GCG dari sektor pabrik, terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat, terbangunnya sistem tata nilai sosial. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai masyarakat. Materi selanjutnya yaitu pemangku kepentingan utama. Pemangku kepentingan utama, pemasok perusahaan dengan sumber daya penting. Ini juga menanggung risiko akibat menginvestasikan semacam modal, manusia atau keuangan, sesuatu yang bernilai di sebuah perusahaan. Pemangku kepentingan utama dalam perusahaan adalah investor, karyawan, pelanggan, dan pemasok. Selanjutnya, eksposur dan manajemen risiko. Risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya. Menurut OJK, risiko adalah potensi kerugian akan terjadinya suatu peristiwa tertentu. Bentuk-bentuk risiko yaitu risiko murni, risiko spekulatif, risiko partikular, dan risiko fundamental. Selanjutnya, lingkungan risiko. Yang pertama, risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kedua, risiko pasar adalah risiko perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif. Yang ketiga, risiko likuiditas adalah akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Yang keempat, risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal akibat tidak adanya prosedur kerja. Yang kelima, risiko hukum adalah risiko akibat kegagalan bank dalam menimbulkan kelemahan dari aspek yuridis. Yang keenam, risiko reputasi adalah suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank. Kemudian, pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja perbankan syariah. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah karena besar atau kecil jumlah Dewan Komisaris tidak mempengaruhi kinerja pada perusahaan. Selanjutnya, analisa perbankan berbasis risiko. Penentuan kecukupan modal melalui penggunaan metode ICAAP, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko hukum, dan kepatuhan. Selanjutnya, alat analisis. Alat kuantitatif, kualitatif, analisis,
semi kualitatif, analisis kuantitatif, kualitatif menggunakan nilai numerik. Selanjutnya teknik analisis. Yang pertama analisis data historis, yang kedua pengamatan dan survei, yang ketiga pengacuan, dan yang keempat pendapat ahli. Materi selanjutnya yaitu tentang kerangka analisis resiko. Yang pertama exposure dan manajemen resiko. Digunakan untuk mengurutkan kemungkinan sebagai jenis kerugian dan menentukan kerugian mana yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kerugian dapat mencakup tanggung jawab hukum, kehilangan atau kerusakan properti, pergantian karyawan yang tidak terduga, perubahan permintaan, pembayaran uang tebusan kepada pihak dumai, atau aktivitas lain yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi bisnis. Selanjutnya lingkungan risiko. Yang pertama risiko keuangan dan yang kedua risiko tata kelola. Selanjutnya analisis perbankan berbasis risiko. Perbankan atau bisnis asuransi adalah bisnis mengelola risiko. Tugas manajemen risiko adalah untuk mengetahui sebesar apa risiko yang diambil oleh organisasi, likuiditas, dan operasional dalam kredit atau pembagian yang diberikan. Selanjutnya, analisis perhitungan risiko. Analisis risiko adalah proses menetapkan kemungkinan sebuah risiko muncul dan apa saja hasil dari risiko tersebut. Evaluasi risiko penting karena untuk membandingkan keparahan masing-masing risiko dan diurutkan berdasarkan konsekuensi. Selanjutnya, alat analisis risiko adalah praktik menilai dan mengelola ketidakpastian untuk mengurangi potensi dampaknya pada suatu proyek. Ada dua jenis analisis risiko yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif menggunakan penilaian ahli untuk melalui kemungkinan dan potensi dampak risiko. Kuantitatif menggunakan metode matematika dan statistik untuk menghitung kemungkinan dan potensi dampak risiko. Selanjutnya, teknik analisis risiko. Terbaik untuk digunakan tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi Anda. Ada 4 metode utama analisis risiko. Yang pertama, analisis dasi kupu-kupu. Yang kedua, matriks analisis risiko. Yang ketiga, daftar risiko. Dan yang keempat, analisis SWOT. Bentuk-bentuk teknik analisis risiko. Yang pertama, pendekatan komparatif. Yang kedua, risk adjusted discount rate. Yang ketiga, analisis kepekaan. Dan yang keempat, analisis probabilitas. Materi selanjutnya yaitu mengenai manajemen risiko kredit. Kebijakan formal dalam mengelola dan mengurangi risiko kredit. Ada 6 metode yang dapat digunakan untuk mengelola risiko kredit. Yang pertama, model pemeringkatan. Yang kedua, manajemen portofolio kredit. Yang ketiga, sekuritisasi. Yang keempat, peran agunan. Yang kelima, monitoring arus. Dan yang keenam, manajemen pemuliaan. Selanjutnya, kredit khusus untuk bank syariah. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian pembiayaan, diperlukan teknik sebagai berikut. Yang pertama, model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan. Yang kedua, manajemen portofolio pembiayaan. Yang ketiga, agunan. Yang keempat, pengawasan arus kas. Yang kelima, manajemen pemulihan. Dan yang keenam, asuransi. Ada beberapa risiko keuangan yang dihadapi bank syariah menurut Groening dan Iqbal 2011, yaitu risiko kredit, risiko struktur neraca, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar. Selanjutnya, analisis risiko dalam portofolio aset. Penyebaran portofolio kredit yang dilakukan hampir seluruh bank sampai saat ini masih tetap banyak menimbulkan risiko yang tinggi. Portofolio kredit yang dilakukan oleh perbankan diharapkan mampu menimbulkan risiko kredit yang bisa terjadi dan mengoptimalkan keuntungan bagi para perbankan. Selanjutnya, klarifikasi aset dan kebijakan cadangan kerugian. Yang pertama, klarifikasi aset. Menurut PSAK tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus equity. Jenis-jenis aset. Aset berdasarkan konvertibilitas, aset berdasarkan bentuk fisik, aset berdasarkan keagunannya. Selanjutnya, kebijakan cadangan kerugian. Merupakan cadangan yang dibuat bank dengan tujuan untuk menghadapi risiko kerugian yang diakibatkan penanaman dana dalam aktiva produktif. Cadangan kerugian penurunan nilai
atau CKPN memiliki peran penting dalam bank, yaitu dapat menjaga 3 kestabilan keuangan.